Shalom, sahabat berhari Minggu bersama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat dan sama sekali tidak ada lagi yang terserang COVID-19 dengan varian-variannya. Mudah-mudahan negara kita penuh damai sejahtera di masa bulan puasa sekarang ini dan harga-harga kebutuhan sehari-hari turun dan murah. Mari kita tingkatkan sikap saling mengasihi di antara sesama anak bangsa tanpa disekat-sekat perbedaan agama dan denominasi gereja. Kita doakan pemerintah kita dapat bekerja dengan tulus tanpa ada lagi yang korupsi dan semua proyek vital tidak ada yang mangkrak di tahun 2024. Kita doakan agar tidak semakin banyak lagi anak bangsa yang gugur ditembaki oleh kelompok bersenjata yang berseberangan dengan pemerintah kita. Di minggu ini kita akan diingatkan bahwa kita semua telah lahir baru oleh karena karya pengampunan dosa dan keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita dengar apa diberitakan di sana. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sedang dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita petik makna firman ini bagi kita sekarang. Dan mari kita usahakan memahaminya. Yang pertama, Saulus atau Paulus demi kepatuhan kepada Yahova menjadi sangat anti-Kristen. Di sini kita ulangi sebentar riwayat hidup singkat Paulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir di Tarsus, Kilikia, kira-kira tahun 2 Masehi. Di keluarga pasangan Yahudi yang berada. 8 hari setelah kelahirannya, Paulus disunat. Kalau Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi, maka Paulus lebih muda dari Yesus 6 tahun. Di Tarsus, Paulus mendapat pendidikan agama yang sangat ketat dari orang tuanya dan dari guru agamanya yang ada di sinagoge yang ada di Tarsus. Dari pergaulan sehari-hari, Paulus mahir berbahasa Yunani, baca tulis yang merupakan bahasa sehari-hari di Tarsus. Pasti dia tahu juga sedikit memahami bahasa Latin yang merupakan bahasa pemerintahan waktu itu. Dari pendidikan di rumah dan di sinagoge, Paulus mahir berbahasa Aramaik, Ibrani modern waktu itu, dan mahir juga bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Dia dipersiapkan menjadi orang Yahudi fanatik. Dia benar-benar sebagai murid hukum Taurat, bermitswah, yang tahu 613 hukum adat dan keagamaan Yahudi. Setelah tamat kelas bar mitzvah, bagi kita kelas sidi di umur 15 tahun,
Paulus dikirim ke Yerusalem melanjutkan pendidikan agamanya. Dia diserahkan menjadi murid Rabi Gamaliel, perguruan Hillel, dari golongan Farisi, golongan yang paling ketat menjalankan hukum-hukum Musa dan mengawasi pelaksanaannya di kalangan umat Yahudi dalam kehidupan sehari-hari. Saulus atau Paulus tidak memberitahu dan tidak ada sumber lain yang mengatakan bahwa Saulus pernah bersua bertatap muka dengan Yesus. Tetapi dapat diyakini bahwa Saulus mengetahui perlawanan kaum Farisi terhadap Yesus dalam hal ajaran, kepatuhan pada Taurat, dan kepatuhan pada adat Yahudi. Bagi kaum Farisi, Yesus itu dianggap pengajar atau rabi sesat yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan pengikutnya pun sesat dan harus dimusnahkan, dihambat sedapat mungkin. Farisi tidak mengakui Yesus sebagai nabi, karena tidak mungkin seorang nabi menurut mereka berasal dari Galilea, harus dari Judea atau Yerusalem. Bagi Farisi, mempercayai Yesus sebagai anak Allah, Ben Elohim, atau firman Allah yang menjadi manusia, sama sekali tidak masuk akal dalam dan di luar rumus keimanan maupun keagamaan Yahudi. Bagi Farisi, Yesus yang tidak jelas asal-usulnya dan silsilahnya tidak masuk rumus pengharapan Mesias yang dinantikan Yahudi. Sehingga bagi mereka Yesus sama sekali bukanlah Mesias. Paulus adalah seorang Farisi muda yang setuju rencana imam besar, Farisi, ahli Taurat dan Saduki untuk menyingkirkan Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus telah menyebarkan ajaran sesat, ajaran yang sangat tidak sesuai dengan ajaran hukum-hukum Musa. Saulus tahu betul bahwa Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, dan dikuburkan. Dan bukan orang lain yang disalibkan dan dikuburkan, tetapi Yesus sendiri. Sewaktu imam besar, Farisi, ahli Taurat, dan Saduki mengambil keputusan untuk membasmi pengikut Yesus, karena mereka heran mengapa semakin banyak pengikut Yesus yang disalibkan itu dan yang sudah mati dan dikuburkan itu. Menurut imam-imam, Farisi, dan ahli Taurat, berita kebangkitan Yesus hanya kebohongan yang disebarkan para pengikut Yesus. Demi keutuhan Yahudi dan kemurnian ajaran hukum Musa sebagai dasar peradaban Yahudi, maka ajaran Yesus dan para pengikutnya harus dilenyapkan dari muka bumi. Paulus sebagai seorang Farisi sangat bangga sebagai orang yang turut menegakkan agama Allah, karena dia menganggap bahwa dengan giat melakukannya, dia yakin memperoleh banyak pahala di dunia dan di hadapan Allah. Dasar kuat bagi sikap Paulus yang sedemikian itu adalah penyangkalannya terhadap Yesus Kristus. Saulus mengambil sikap berbeda dengan sikap gurunya Gamaliel. Sebab Gamaliel berpendapat bahwa tidak usah pengikut Yesus diburu, karena mereka akan lenyap sendiri kalau bukan Tuhan yang mengkehendaki. Kisah 5 ayat 38-39. Paulus mendukung pembasmian pengikut Yesus. Waktu itu Saulus sudah berumur 30 tahun. Sewaktu Stefanus dihukum rajam tahun 32 Masehi dengan dilempari batu di dekat pintu gerbang Damsyik oleh kaum Farisi ahli Taurat, Paulus berada di sana dan ikut menyaksikannya. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Kisah 7 ayat 58. Saulus menjadi pegiat yang sangat menonjol dalam tindakan penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah 8 ayat 3. Tahun 33 Masehi dia mendapat surat mandat untuk memburu pengikut Yesus hingga ke Damsyik. Paulus berkata jujur tentang masa lalunya itu. Sewaktu dia menuliskan, "Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel dari suku Benjamin,
orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah mendapat surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Dirajuk dari Kisah 22 ayat 3, Filipi 3 ayat 5, Galatia 1 ayat 14. Itulah gambaran singkat tentang Saulus yang sangat anti-Kristen sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus di jalan hendak memasuki Damsyik. Sewaktu dia hendak memburu pengikut Yesus di kota Damsyik dengan surat kuasa dari imam besar dan majelis tua-tua atau Sanhedrin di Yerusalem. Paulus sangat mahir isi perjanjian lama. Sebagai kaum Farisi, dia percaya akan kebangkitan orang mati. Dia sangat tidak setuju datangnya Nabi, apalagi Mesias dari Galilea. Sangat tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dan baginya klaim seperti itu adalah penghinaan kepada Jehovah. Sama seperti bagi kaum Farisi dan ahli Taurat, dosa terbesar daripada Yesus adalah penyamaan dirinya dengan Jehovah Elohim. Saulus ingin memberikan jasa yang besar bagi agamanya, sehingga dia sangat giat menumpas pengikut Yesus. Semangat Paulus sebelum bertobat ini masih menular kepada kaum anti-Kristen zaman sekarang. Kita tidak usah gentar menghadapinya, sebab Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang mengubahkan Saulus atau Paulus. Lukas mencatat bahwa semangat Saulus ke Damsyik, semangatnya sangat berkobar-kobar dalam mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan dengan surat kuasa dari imam besar dan Sanhedrin untuk menangkap pengikut jalan Tuhan. Dia berangkat ke Damsyik. Dia membawa temannya dan mereka menunggang kuda agar lebih cepat sampai karena menempuh 250 km. Mereka sudah tahu tempat mereka menginap apabila sudah tiba nanti di Damsyik, yakni di rumah Yudas. Tetapi sebelum memasuki Damsyik, cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari yang sangat menyilaukan memancar dari langit kepada Saulus dan kawan-kawannya dan membuat Saulus atau Paulus rebah ke tanah. Paulus dan kawannya mendengar suara yang menyapa Paulus, tetapi tidak melihat ada orang yang bersuara itu. Cahaya itu membuat mata Paulus menjadi buta. Dia jelas mendengar yang bertanya kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus sangat terkejut mendengar pertanyaan ini, sebab dia tahu bahwa dia menganiaya jemaat, bukan menganiaya seseorang. Paulus menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Tis e kurie atau mi ata adoni. Siapakah engkau Tuhanku? Saulus menduga bahwa yang menyapanya adalah Tuhannya. Adonai sebutan untuk Jehovah. Tetapi dia ingin tahu lebih jelas lagi siapa itu. Jawaban atas pertanyaannya itu yang mengubah semua sikap, paradigma dan teologi yang dipegang teguh oleh Paulus selama ini. Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ego eimi Yesus honsu diokes. Anoki Yesua aser atah rodep.
Suara itu memberitahu bahwa Tuhan yang dianiaya Paulus itu adalah Yesus atau bahasa Ibrani Yeshua. Bahasa Arabnya Isa. Suara yang berkuasa itu mengubah diri Paulus. Percakapan singkat itu mengubah wawasan paradigma dan teologi Paulus. Berdasarkan percakapan ini, Paulus kemudian dapat dengan tegas mengajarkan bahwa jemaat atau umat Kristen pengikut Yesus atau gereja adalah tubuh Kristus dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Kristus dan gerejanya adalah satu. Menganiaya jemaat sama dengan menganiaya Kristus. Membangun jemaat adalah sama dengan membangun tubuh Kristus. Percakapan Paulus dan Yesus ini merubah total pengetahuan Paulus yang semula mengetahui bahwa Yesus sudah mati, disalibkan dan dikuburkan. Tetapi dalam pengalaman ini Yesus menyapa dan menghardiknya, yang berarti bahwa Yesus itu hidup dan benar-benar bangkit dari antara orang mati. Berita kebangkitan Yesus bukan berita bohong lagi baginya. Berdasarkan pengalaman ini Paulus berkata, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 1 Korintus 15 ayat 8, sewaktu dia berbicara tentang kerasulannya. Pengenalan Paulus tentang Yesus berubah total. Sebelumnya baginya Yesus adalah manusia penyesat Yahudi. Sekarang dia mengenal Yesus itu Tuhan, Adonai Kurios, yang mengajarkan kebenaran. Berdasarkan pengalamannya di jalan ke Damsyik, Saulus mengenal Yesus bukan lagi hanya nabi atau rabi, tetapi Tuhan dan Mesias Kristus yang dinanti-nantikan umat Israel menurut nubuat nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dari itu Saulus membangun kristologi atau pengenalan akan Kristus maupun kyriologi, pengetahuan ketuhanan dalam diri Yesus, dan dia menjadi pemberita utama tentang kebenaran Injil Kristus. Bagi Saulus, nama Yeshua dalam diri Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, bukan lagi hanya sekedar nama, melainkan sudah menjadi petunjuk bahwa Jehovah dalam dan melalui karya Yesus datang menyelamatkan umat manusia dari genggaman kuasa dosa dan maut. Yeshua berarti Jehovah menyelamatkan. Saulus membangun kristologi dan kyriologi ilmu ketuhanan dengan sumber pengetahuan dari wahyu yang diterimanya dari Yesus Kristus sendiri, Efesus 3:3 dan yang berikut, dari penyataan Yesus Kristus, Galatia 12, dari penampakan Yesus Kristus, 1 Korintus 15 ayat 8, ditambah dari kesaksian-kesaksian para pengikut Yesus di Damsyik, pertemuannya dengan para rasul atau para murid utama Yesus, baca kisah 9:19b dan yang berikut, dari kalangan Kristen di tanah Arab, Galatia 1 ayat 7, sewaktu dia berada di sana beberapa hari setelah dia ditangkap oleh Yesus Kristus, dan pengenalannya berdasarkan kesaksian dalam perjanjian lama. Paulus mengenal Yesus sebagai Mesias dan kemesiasannya benar-benar sesuai dengan pengharapan Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sebagai Mesias yang menderita, Yesaya 53, dan sekaligus Mesias anak Daud. Dari itu Saulus mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kristologi yang ditemukan Saulus sangat jauh berbeda dari pengetahuan kemesiasan kaum Farisi dan pengetahuan kealmasihan yang dianut kelompok penghormat Yesus sebagai Isa Al-Masih. Ilmu kemesiasan atau kristologi yang mereka kembangkan tidak memberi arti yang benar karena hanya mengandung pengenalan lahiriah tentang Mesias dan tidak ada pengenalan kemesiasan surgawi daripada Yesus. Tetapi Saulus memberikan arti dan makna Mesias atau kristologi yang sangat mendalam, sangat teosentris, dan sangat alkitabiah. Dulu sudah saya terangkan tentang pengenalan Paulus tentang Yesus yang dia tunjukkan dalam surat-suratnya
Dan di sini mari kita ulangi lagi. Itu sebagai pertanda perubahannya dari manusia pembela hukum Taurat Musa menjadi pembela Kristus. Semua menunjukkan perubahan total tentang pengenalan Paulus terhadap Yesus. Bagi Paulus, Yesus itu satu adalah Adam yang terakhir, 1 Korintus 15:45. Kedua, Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, Roma 9 ayat 5. Ketiga, anak domba Paskah kita, 1 Korintus 5:7. Keempat, anak sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan, Kolose 1 ayat 15. Kelima, batu karang, 1 Korintus 10 ayat 4. 6, batu penjuru yang terpilih, Efesus 2 ayat 20. 7, hidup, Kolose 3 ayat 4. 8, kepala jemaat, Efesus 5 ayat 23 dan Kolose 1 ayat 18. 9, pengantara, 1 Timotius 2 ayat 5. Yang 10, penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, 1 Timotius 6 ayat 15. Yang 11, raja di atas segala raja, 1 Timotius 6 ayat 15. Ke-12, tebusan, 1 Timotius 2 ayat 6. 13, Tuhan yang maha mulia, 1 Korintus 2 ayat 8. 14, Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, 1 Tesalonika 1 ayat 10. Yang ke-15, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Filipi 3 ayat 20, 2 Timotius 1 ayat 10, Titus 1 ayat 14. Ke-16, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, 1 Korintus 1 ayat 24 dan 30. 17, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, 1 Timotius 2 ayat 5. Yang ke-18, yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita, Roma 4 ayat 25. 19, Kristus Yesus telah mati, telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, pembela kita, Roma 8 ayat 34, bandingkan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, 15 ayat 3 sampai 5, 1 Timotius 2 ayat 6. Yang ke-20, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, Filipi 2 ayat 11. 21, Tuhan atas orang mati maupun atas orang-orang hidup, Roma 14 ayat 9. Ke-22, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat, Roma 15 ayat 8. Yang ke-23, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15. Yang ke-24, Yesus adalah anak yang dikasihi Allah, Efesus 1 ayat 6. Yang ke-25, Yesus adalah kepala dari segala yang ada, Efesus 1 ayat 22. Itu sangat injili semua. Bagi Paulus, Kristus itu adalah Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa, Tuhan kita, Roma 1 ayat 4. Yesus itu adalah anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, 1 Korintus 1 ayat 9. Yesus Kristus anak Allah, 2 Korintus 1 ayat 19. Paulus menyebutnya dengan kombinasi nama Tuhan Yesus Kristus, baca banyak kali ayat tentang itu. Dengan kombinasi nama Yesus Kristus Tuhan kita, banyak juga ayat yang menggunakan itu. Menurut Paulus ada penebusan dalam Kristus Yesus, Roma 3:24. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, Roma 3:25. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Roma 5:21. Yesus Kristus yang membuat kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus, Roma 6 ayat 11. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, Roma 6 ayat 23. Kristus Yesus yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, Roma 8 ayat 34. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, 2 Timotius 2 ayat 8. Tuhan Yesus Kristus dapat dikenakan sebagai perlengkapan senjata terang, Roma 13 ayat 14. Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan, 1 Korintus 2 ayat 2. Paulus memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 5, bertujuan supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, Filipi 2:11. Yesus Kristus dibangkitkan Allah Bapa dari antara orang mati, Galatia 1 ayat 1.
Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3:26 bandingkan Efesus 1:5. Orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Efesus 2:19-20. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Filipi 3:20, 1 Timotius 1:1, Titus 1:4, 2:13, 3:6. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Kolose 1:3, orang percaya mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal, 2 Timotius 2:10. Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, 2 Timotius 4:1. Itu dapat dibaca diringkas dalam kamus Alkitab dan baca sendiri dari surat-surat Paulus. Itulah Kristus Yesus yang dikenal Paulus setelah berubah karena berjumpa dengan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan tetapi sebagai orang yang sudah diubahkan. Saulus mendapat perintah, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kisah 9:6. Setelah Yesus menjatuhkan Paulus ke tanah dan membutakannya, Yesus tidak membelokkannya untuk kembali ke Yerusalem agar bertemu dengan salah satu murid utama Yesus. Justru Yesus menyuruh Saulus melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang direncanakannya untuk bermalam, yakni Yudas. Yang jelas Yudas itu berkenalan Paulus atau Saulus. Untuk menyampaikan apa yang hendak dilakukan Saulus, Tuhan tidak menyuruh seorang dari 11 murid utama Yesus, tetapi menyuruh Ananias yang ada di Damsyik, yang dikatakan juga sebagai seorang murid Tuhan. Dapat diduga, Ananias ini salah satu dari murid Yesus yang 70 orang. Ananias mula-mula hendak menolak, tetapi setelah dia mendapat keterangan dari Tuhan, dia pergi juga ke jalan lurus tempat tinggal Yudas, di mana Saulus dengan mata buta dan kawan-kawannya sudah 3 hari menginap. Dari berita itu diketahui bahwa Tuhan Yesus yang ada di sorga juga tahu peta dunia dan nama jalan di kota yang ada di dunia. Kehadiran Ananias dengan Saulus dan kawan-kawannya di rumah Yudas dapat diyakini juga mengubahkan keluarga dan teman-teman Saulus itu tentang sikap mereka kepada Yesus dan kepada pengikut jalan Tuhan. Ananias memberitahu Saulus apa pesan dan rencana Tuhan Yesus Kristus terhadap Paulus. Dalam bahasa Ananias, pesan dan tugas itu begini. Paulus atau Saulus, beginilah pesan Tuhan Yesus kepadamu. Kau adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus kau tanggung oleh karena namaku. Bandingkan Kisah 9:15-16. Saulus atau Paulus mendengar pesan itu dan tidak berkomentar apa-apa. Matanya kembali dicelikkan dan dia dipenuhi Roh Kudus. Saulus atau Paulus menyambut tugas yang disampaikan kepadanya dengan kesediaannya dibaptis. Demikianlah orang yang berjumpa dengan Yesus. Orang itu menyambut tugas yang dibisikkan Tuhan ke hati nurani orang itu dan bersiap melakukannya dengan setia demi Yesus Kristus. Untuk pelaksanaan tugasnya itu, Saulus atau Paulus makan untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang sejak dia dibaptis, semangat Saulus atau Paulus memberitakan Yesus Kristus lebih berkobar-kobar lagi dibanding semangatnya dulu sewaktu dia hendak memburu pengikut jalan Tuhan atau pengikut Yesus Kristus. Saulus atau Paulus mengerahkan hidupnya, kepiawaiannya menulis, kecerdasannya memberitakan, dan membela Tuhan Yesus Kristus, menggunakan semua waktu, tenaga, jiwa, raga, dan keahliannya demi Kristus. Dan terakhir dia menyerahkan nyawanya
demi Kristus atau kepada Kristus yang dipercayainya Tuhan, Anak Allah, gambar Allah yang sempurna, Juru Selamat, satu-satunya teladan hidup bagi orang yang ingin hidup benar. Baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang lagi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus seperti perjumpaan yang dialami Paulus. Setiap orang punya pengalaman tersendiri dalam berjumpa dengan atau dijumpai oleh Yesus Kristus. Tetapi hanya beberapa orang yang menyadari perjumpaannya dengan Yesus Kristus lalu mengalami perubahan hidup. Pengalaman perjumpaan Paulus dengan Yesus mengajak setiap orang dari kita agar menyadari bahwa Yesus Kristus menjumpai kita dan menginginkan agar hidup setiap orang dari kita berubah menjadi hidup yang beriman yang tepat, lebih bersemangat lagi mengikut firman Tuhan, dan memberitakan jalan keselamatan yang telah disampaikan Tuhan kepada kita. Setiap tarikan nafas yang kita lakukan adalah perjumpaan kita dengan Yesus, sumber hidup kita itu. Setiap kali kita makan dan minum, kita berjumpa dengan Yesus Kristus, pemberi nafkah kita. Setiap kita gajian atau memetik hasil tani atau hasil pabrik kita berjumpa dengan Yesus yang menyediakan lapangan kerja kita itu. Setiap kita berkarya di bidang apapun, misalnya kimia, teknologi, ilmu-ilmu terapan baru, seni seperti seni pahat, seni suara, seni lukis, dan seni lainnya, dan karya-karya lainnya adalah perjumpaan dengan Yesus yang memampukan kita berkarya. Setiap ada anak lahir, setiap ada anak dibaptis, setiap ada anak sidi, setiap ada pernikahan, setiap ada orang meninggal, setiap ada pesta, setiap kesempatan itu adalah perjumpaan kita dengan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini kita tidak punya waktu memberitahu banyaknya peristiwa atau pengalaman perjumpaan seseorang dengan Yesus Kristus. Namun ada orang yang tidak menyadari perjumpaan itu, sehingga orang itu tidak mengalami perubahan hidup kepada yang lebih baik dan yang lebih baik lagi. Tetapi siapapun yang menyadari perjumpaan itu dan menangkap makna perjumpaan itu, pasti dia akan mengalami perubahan hidup kepada hidup yang lebih baik dan lebih giat lagi bekerja membawa keselamatan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Engkau telah menjumpai kami dan Engkau telah mengubahkan hidup kami. Berkatilah hidup kami yang Engkau ubahkan ini, agar kami dapat menjadi pemberita Injil dan pembawa keselamatan kepada orang siapapun yang Engkau pertemukan kepada kami. Berkati hidup kami Tuhan, berkati negara kami, berkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, Engkau memanggil Paulus agar ada yang menerangkan kebenaran Kristus kepada kami. Dan kiranya pekerjaan Paulus itu terus berkelanjutan sampai akhir zaman. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan terimalah doa kami, kabulkanlah itu oleh karena kasih-Mu. Amin.